cara-cara atau metode yang dilarang dalam undang-undang, kurangnya pemahaman politik dari masyarakat. Jadi cara tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Kandungan pelanggaran pemilu itu semua masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat. Jadi kenapa terjadi begitu marak dugaan pelanggaran pemilu di setiap pemilihan umum di Indonesia? Itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya aspek kandidasi antar kandidat gitu, antar caleg misalnya kan. Karena bagaimanapun caleg itu pasti ingin menang, ingin terpilih sehingga kadang-kadang mereka menggunakan cara-cara atau metode yang dilarang dalam undang-undang, contohnya money politik dan seterusnya. Nah, itulah kenapa terjadi begitu marak pelanggaran pemilu di setiap pemilu di Indonesia. Kemudian yang kedua diantaranya adalah kurangnya pemahaman politik dari masyarakat. Jadi masyarakat pun dalam hal ini belum begitu mengetahui apa aja sih pelanggaran pemilu, apakah ini dilarang atau tidak misalnya gitu kan. Sehingga mereka kadang-kadang secara tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Jadi mereka akan tidak tahuan mereka, akhirnya mereka melakukan pelanggaran itu. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan kenapa begitu marak terjadi dugaan pelanggaran pemilu di setiap pemilu di Indonesia. Kalau itu kan di undang-undang sudah jelas, di Undang-Undang 7 itu sudah disebutkan kan ada eh, tiga macam pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran administratif, dan yang ketiga adalah pelanggaran etik. Yang dua yang pertama ini menyasar peserta pemilu dan masyarakat. Contohnya tadi money politik, kemudian dugaan pelanggaran pidana yang lain, intimidasi dan seterusnya gitu. Kemudian yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap tata cara dan metode pemilihan, metode kampanye misalnya. Nah, itu termasuk pelanggaran administratif. Kemudian pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik ini menyasar ke penyelenggara pemilu, soal etika dia, profesionalitas dia sebagai penyelenggara pemilu. Misalnya netralitas, soal netralitas dan seterusnya. Itu tiga jenis pelanggaran yang ada di pemilu kita sesuai dengan Undang-Undang. Yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu itu semua masyarakat Indonesia, ya, seluruh masyarakat Indonesia yang pasti dia warga negara Indonesia begitu loh. Kemudian dia punya hak pilih, jadi kayak TNI, Polri itu dia nggak bisa melaporkan karena dia nggak punya hak pilih gitu. Anak-anak yang belum punya hak pilih juga tidak bisa dilaporkan. Jadi kalau menurut undang-undang adalah warga negara Indonesia dan dia punya hak pilih, itu yang berhak melaporkan gitu. Dan pemantau pemilu, ada lagi kalau di Undang-Undang 7 itu disebutkan pemantau pemilu. Jadi kewenangan Bawaslu adalah menerima laporan soal pelanggaran pemilu itu dan kemudian memprosesnya. Memprosesnya artinya sesuai dengan Perbawaslu itu kita harus melakukan pengkajian gitu. Kita melakukan investigasi, kemudian kita putuskan dalam rapat pleno gitu. Kita putuskan dalam rapat pleno kalau memang itu terjadi pelanggaran pemilu, misalnya pelanggaran pidana, maka kan kita teruskan ke Gakumdu. Kalau di Bawaslu itu ada Gakumdu, mekanisme Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, polisi, dan kejaksaan. Nah, itu kita teruskan ke situ, kemudian mereka akan memproses ini pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, pasal-pasal yang dilanggar begitu. Kemudian kalau memang itu pelanggaran administratif ya kita putuskan lewat
mekanisme pleno di Bawaslu. Bahwa ini melakukan pelanggaran administratif, peserta pemilu ini melakukan pelanggaran administratif, dan kemudian kita beri sanksi gitu. Sanksinya apa? Sesuai dengan hasil pleno itu. Misalnya tidak diikut sertakan dalam kampanye, atau sanksi yang paling keras itu misalnya diskualifikasi dia sebagai peserta pemilu gitu. Kalau itu terjadi pelanggaran administratif. Kalau pelanggaran etik, ya setelah kita proses, kita pleno di Bawaslu, dan kemudian kalau memang terbukti kita teruskan ke instansi terkait. Misalnya kalau PPK melakukan pelanggaran, ya kita teruskan ke KPU kota gitu. Sesuai dengan macam-macam atau model pelanggaran itu. Begitu cara mekanisme. Jadi kalau untuk mengantisipasi ini sebenarnya titik beratnya itu pada pencegahan dan pengawasan gitu. Strategi kita adalah melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat di Kota Bekasi ini untuk menjadi pengawas partisipatif namanya. Jadi pengawas partisipatif itu melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik itu pelajar misalnya, mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok paguyuban yang lain. Itu sebisa mungkin kita libatkan semua untuk menjadi pengawas partisipatif. Karena mereka pada dasarnya masyarakat Indonesia itu berhak mengawasi seluruh tahapan pemilu ini agar berjalan dengan baik dan benar. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan misalnya semacam MOU, Memorandum of Understanding ya, dengan lembaga-lembaga kampus misalnya begitu kan, dengan organisasi profesi, itu dalam rangka menguatkan sistem pengawasan partisipatif itu, sehingga kampus misalnya menjadi mata telinga Bawaslu untuk melakukan pengawasan di proses tahapan pemilu di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan kader-kader kita sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Bawaslu itu punya kader, namanya kader pengawas pemilu partisipatif, SKPP, namanya SKPP. Kita kan sudah berapa kali melakukan SKPP dan itu melahirkan kader-kader. Nah pada waktu nanti tahapan kita akan berdayakan mereka. Sehingga mereka bisa menjadi pengawas aktif di lingkungan masing-masing gitu. Karena kita kan sudah punya jejaring ke bawah dengan lahirnya kader-kader SKPP itu. Dan yang terakhir adalah yaitu bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Bekasi. Baik Pemda Bekasi misalnya, kita akan ingatkan terus supaya tidak melakukan pelanggaran gitu. Karena walaupun dia penguasa di Kota Bekasi, tetap dilarang melakukan pelanggaran. Itu jadi ada 3 langkah itu saya rasa untuk melakukan pencegahan di pemilu 2024 nanti. Begitu.